Bayangkan kalian adalah siswa di daerah pelosok, jaringan internet susah, listrik sering padam, dan sekolah kalian baru saja dapat bantuan laptop dari pemerintah. Tapi laptop itu ternyata cuma bisa maksimal dipakai kalau ada internet cepat dan stabil. Akhirnya hanya jadi pajangan di lemari sekolah, dan kisah ini bukan fiksi, ini nyata. Di antara 2019 sampai 2022, pemerintah menggelontorkan hampir 10 triliun untuk program digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan laptop Chromebook ke ribuan sekolah. Tapi kini proyek ambisius ini sedang diselidiki Kejaksaan Agung karena diduga syarat korupsi dan persekongkolan tender. Permasalahannya bukan sekedar laptop, ini soal pengkhianatan terhadap dunia pendidikan. Tim teknis awal Kemendikbud sebenarnya menyarankan menggunakan OS Windows yang lebih fleksibel dan bisa digunakan tanpa internet. Tapi kajian itu tiba-tiba dibatalkan, muncul tim baru dengan kesimpulan baru, dan arah proyek langsung mengarah ke satu jenis produk, Chromebook. Dan kalian tahu siapa yang disebut-sebut dalam sorotan? Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, bahkan dua staf khususnya berinisial FH dan JT sudah menjadi sasaran penyelidikan. Apartemen mereka digeledah dan ditemukan puluhan barang bukti, laptop, ponsel, dokumen, sampai buku catatan. Ini bukan lagi dugaan main-main. Yang bikin miris, semua ini terjadi di sektor pendidikan, tempat kita mestinya menanam masa depan. Tapi justru disusupi permufakatan jahat, istilah hukum untuk menyebut persekongkolan antara pihak kementerian dan vendor agar proyek ini bisa diatur dari awal. Dan siapa yang dirugikan? Ratusan ribu guru dan siswa, laptop nganggur, program mandek, duit rakyat, duit pajak kita menguap begitu saja. Seorang pakar hukum dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, bahkan menantang para pejabat untuk bersikap kesatria. Jangan cuma bilang nggak tahu, kalau memang terlibat ambil keputusan, maka harus berani ikut tanggung jawab. Karena ini bukan hanya soal teknologi yang salah sasaran, ini soal akuntabilitas, soal moral pejabat negara. Kalau proyek pendidikan saja bisa dijadikan ladang permainan, maka apa yang bisa kita harapkan dari reformasi? Anak-anak Indonesia pantas dapat lebih, dan sekarang kita semua berhak tahu siapa yang sebenarnya bermain di balik proyek triliunan ini.